sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan berdoa dimulai. Dipimpin dulu. Perhatian. Siap. Belum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Dandi, kenapa Dandi? Sakit. Terus siapa lagi? Apa? Wandi, kenapa Wandi? Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Jadi kita akan memecahkan masalah dengan cara berpikir komputasional. Apakah itu berpikir komputasional? Nah, itu berpikir komputasional adalah cara kita memecahkan masalah dengan cara sistematis dan logis seperti yang dilakukan oleh komputer. Nah, ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat adalah algoritma. Dekomposisi itu apa sih? Dekomposisi itu adalah jadi memecahkan masalah yang besar itu dikecilkan dulu. Misalkan membuat kopi instan. Coba cara membuat kopi instan bagaimana coba? Tanya tadi. Ambil gelasnya dulu, terus kemudian tuangkan kopi ke dalam gelas, kemudian tuangkan air dingin atau air panas? Air panas. Kemudian diaduk, kemudian pas diaduk dihidangkan. Gitu. Kemudian kita coba masalahnya, kita bayangkan, misalkan setiap hari apa ruangan apa sih yang di rumah yang harus kita bersihkan? Kamar, terus ruang tamu, dapur. Ya, dapur biasanya yang paling kotor ya. Terus ruang apa lagi? Kamar mandi. Ya, kemudian bagian luarnya ya harus dibersihkan dulu. Nah, itu kalian pekerjaan membersihkan itu capek tidak? Capek kan ya, capek, terus sangat sulit lah kalau dikerjakan sendiri. Nah, apalagi rumahnya besar. Makanya coba kalau kalian membersihkan di rumah itu biasanya pakai apa? Bagaimana urutan langkahnya? Atau pakai apa biasanya? Pakai sapu. Coba langkah-langkahnya cara membersihkan rumah bagaimana coba? Silakan ruang tamu lah. Ruang tamu bagaimana coba urutan cara membersihkan ruang tamu? Ambil sapu, kemudian menyapu, terus pas nyapukan sampahnya dikumpulkan, kemudian si sampahnya itu urutan langkahnya. Nah, kemudian bagaimana sih kalau kita membersihkannya itu dengan robot gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah robot misalkan kan untuk membersihkan ruang kamar, misalkan ya kamar kalian kotor nih. Nah, kita kan tadi capek kalau kita membersihkan sapu. Jadi kalau yang kita mah gitu ya, diam, kita pakai remote, kita tinggal pakai robot gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, kita akan mempelajari robot ini dengan dituntun dengan LKPD ya.
gasing yang ada di lantai itu. Nah, coba silakan dituliskan di LKPD-nya. Kotoran apa saja yang ada di lantai, itu misalkan. Didiskusikan masing-masing kelompok. Jadi sebelum membuat robot kita harus tahu dulu sampah apa saja yang ada di lantai gitu. Nah, tadi ada sampah apa saja? Biasanya ya debu atau plastik, kemudian sampah plastik, kemudian apa lagi? Tisu itu bentuknya apa? Kertas ya. Ada sampah plastik, ada sampah kertas, ada tisu. Nah, setelah tahu sampahnya apa saja yang ada di dalam kamar, kemudian si robotnya itu pakai apa untuk bisa mendeteksi si sampah itu? Nah, apa yang harus ada pada robot itu supaya bisa mendeteksi sampah yang tadi, ada sampah plastik, ada sampah apalagi kertas, ada debu, itu harus pakai apa? Sensor, ya betul, dia harus sensor dulu. Harus disensor dulu bagaimana si robot itu mengenali sampah yang ada di kamar kita. Kemudian supaya si robot itu bergerak itu pakai apa? Harus pakai apa? Pakai? Maksudnya bergerak ke kanan ke kirinya itu pakai apa? Pakai roda ya. Pakai roda atau pakai kaki boleh yang ada kakinya, atau pakai roda lebih tidak. Kemudian komponen apa lagi selain sensor dan peta? Harus ada itunya kan, untuk mengambil sampahnya harus pakai apa? Penyedot debu atau ya sikat boleh, penjepitnya boleh gitu. Terus untuk penggerakannya lagi pakai energinya, sumber energinya apa? Nah, baterai. Nah, setelah itu kalian diskusikan bersama teman-teman kalian untuk menyusun langkah-langkah. Kan tadi sudah tahu ya, si robotnya sudah tahu sampah dengan sensor, kemudian bergeraknya dengan roda, kemudian untuk mengambil sampahnya pakai bisa penjepit atau pakai penyedot ya. Terus kemudian pakai baterai, sudah lengkap nih. Kemudian tinggal kita atur langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya untuk membersihkan sampah itu. Nah, di LKPD yang bagian 2 silakan dibuka. Yang bagian keduanya, nah itu silakan langsung kalian tuliskan bagaimana sih gitu si robot itu bisa membersihkan kamar. Silakan dituliskan urutan langkahnya. Nah, sebelumnya kalian gambar dulu, kan ada petanya itu ya, kotak-kotak. Nah, anggap saja itu nanti untuk praktek di kami. Coba silakan dituliskan.
Ini mau duluan tidak? Mau siapa dulu? Yang ini dulu boleh. Silakan Bumi coba untuk mensimulasikan bahwa itu. Anggap saja ini PK-nya ya. Jaraknya itu berapa? 5 kotak ke 5 kotak ya. Nah, mulainya dari mana? Oh ini aja simulasinya. Ini sampah. Simulasinya sampah sama-sama kertasnya. Silakan di mana posisinya? Mulainya dari mana? Di sini. Sini mulai. Terus plastiknya udah tuh kemana? Belok arahnya kemana? Mau kemana? Nah, tarik ya. Terus kita tarik. Pangkat jantin. Nah, udah. Terus, tepuk tangan. Kemudian kelompok selanjutnya. Ini dulu lah, ini dulu. Silakan sesuaikan dengan peta yang kalian buat ya, posisi sampahnya di mana. Silakan ini. Sesuaikan dengan mulainya mau dari mana? Mau dari sini boleh. Terus posisinya
kalian harus memberikan instruksinya dengan baik supaya si sampahnya bisa dibersihkan dengan baik. Jadi meskipun kalian membersihkannya dengan robot, gitu ya, tetap saja kalian harus memberi instruksinya dengan baik. Kalau tidak diinstruksikan dengan baik, nanti si robotnya tidak akan bekerja dengan maksimal. Jadi kancak-kancak ya, ada karangan kotoran game lain kalau instruksinya tidak benar. Baik, itu saja untuk pembelajaran hari ini.